Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. Wah, ini amin. ada wacana yang menarik nih untuk dibahas, yaitu katanya ketika di AFF senior nanti di bulan Desember yang diturunkan bukan timnas Indonesia senior yang katanya yang senior ini akan fokus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, Bro Ipung, Betul. ini ceritanya seperti apa sih? Kok bisa ada wacana seperti itu? Ya sebetulnya kan mengenai wacana diturunkannya pemain katakanlah lapis kedua ya, bukan tim utama Indonesia di ajang AFF itu sudah bergulir udah sejak lama ya. Udah Hmm. beberapa minggu ke belakang lah. Hmm. Nah, ini kan juga sebagai strategi dari PSSI maupun Badan Tim Nasional untuk mulai fokus di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena Mhm. biar bagaimanapun fase ketiga Piala Dunia itu lebih penting dari apapun saat ini ya, Mhm. dari AFF apalagi gitu loh. Mhm. Nah, makanya ketika rencana itu bergulir, tentu ini adalah suatu hal yang mungkin keputusan yang paling bijak ya yang bisa Mhm. dilakukan oleh PSSI, mengingat bahwa ada gelaran-gelaran yang lebih penting ketimbang AFF kali ini, bro. Mhm. Wah, ini pertanyaannya akan tambah panjang nih. Kapan Indonesia dapat juara AFF? Ya Kalau seperti gini, itu. iya iya iya. Ya, terus siapa yang akan diturunkan, Bro? Kalau misalkan timnas senior ini Mm-mm. fokus di kualifikasi Piala Dunia. Ya mungkin yang akan diturunkan nanti adalah timnas kita kan pelapisnya banyak sebetulnya ya. Mhm. Ada Mhm. banyak pemain-pemain yang siap tampil sebetulnya untuk mengisi slot-slot di timnas senior. Mhm. Nah, itu bisa diambil dari pemain-pemain Liga 1 atau pemain-pemain mungkin dari under 19 yang kebetulan diaspora yang mungkin juga tidak punya resistance dari para klub-klub yang menaungi mereka gitu loh. Ya itu yang Ah, penting. Ya, yang paling penting itu adalah pemain-pemain bisa aja ini kan juga dijadikan sebagai ladang untuk mematangkan pemain-pemain muda kita Hmm. apabila mereka diturunkan di AFF senior. Mhm. Nah, ini seperti sebagai gambaran bahwa metode dan modus seperti ini itu sudah pernah dilakukan oleh STY dulu Mhm. ketika kita masih punya banyak pemain senior yang di usia lagi matang-matangnya, dia Mhm. di usia 25, 26 sampai 2 sampai 30 katakanlah ya. Mhm. Tapi STY berpendapat bahwa mereka tidak lagi ingin memakai pemain-pemain yang itu. Mhm. Tapi STY memakai pemain-pemain baru yang sebetulnya kita sendiri juga saat itu belum mengenal. Mhm. Contoh ya ada Pratama Arhan, Asnawi, Rizky Ridho. Nah, itu adalah caranya STY untuk segera mematangkan pemain-pemain muda supaya masa pakainya lebih panjang gitu loh. Mhm. Mhm. Masa pakai lebih panjang artinya mereka kemudian disatukan dalam sebuah ini ya tim ya supaya mematangkan semuanya, mematangkan mentalitas, mematangkan fisik, mematangkan kerjasama dan organisasi permainan dan itu kan yang kemudian kalau kita lihat ke belakang, nah inilah sekarang hasilnya seperti ini gitu loh bro. Mhm. Jadi timnya nanti STI yang akan turun, Bro, untuk melatih ini atau ada pelatih lain? Saya rasa sih sebaiknya ya dan memang sudah menjadi rahasia ya, rahasia umum katakanlah ya, bahwa Mhm. STY tidak akan turun di AFF kali ini. Mhm. Nah, malah ada wacana bahwa yang akan diturunkan justru Coach Nova Arianto Hmm. sebagai yang kemarin cukup lumayan lah di AFF Under 16 ya, ketika bagaimana permainan-permainan Nova Arianto grafiknya terus menanjak, walaupun kita tidak bisa menjadi juara di AFF kali itu. Mhm. Nah, ini akan sangat menarik nih kalau Nova yang akan menjadi apa namanya? Menjadi coach nih. Ini kira-kira siapa aja yang diturunkan nih, Bro? Ada nggak kemungkinan pemain-pemain U16-nya ini yang dimasukkan, disisipkan di timnas senior nanti, Bro? Nah, mungkin saja ya. Ini kan seperti gambaran dari STY bagaimana STY mempersiapkan pemain-pemain muda untuk segera Mhm. matang. Hmm. Ketika dia dulu mematangkan yang namanya Marcelino Ferdinand, Mhm. mematangkan Arhan.
Hmm. Kemudian juga pernah dicoba untuk mematangkan Ronaldo Kuateh, walaupun Mhm. Ronaldo Kuateh akhir-akhir ini tidak kedengaran lagi gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. kalau misalkan katakanlah Coach Nova bisa memang ditunjuk untuk menjadi coach di AFF Senior, Mhm. bisa jadi pemain-pemain U16 yang kemarin menonjol sebagai contoh, misal Muhammad Mirza, Mhm. Goli, Zanabi Goli, kemudian Matthew Baker atau Evandra itu bisa disisipkan di Mhm. tim yang akan tampil di AFF Senior. Mhm. Cuma masalahnya apakah betul bahwa Nova yang akan memegang AFF Senior nanti? Kita kan Mhm. masih menunggu bahwa Mhm. itu jawaban juga belum bisa dikonfirmasi gitu loh, bro. Mhm. Nah, kan ada dua pilihan kalau kita lihat sekarang pelatih timnas itu kan ada tiga, Ya, yaitu Sintayong, Indra Safri yang di U19 U20 dan di U16 adalah Nova Arianto. Jadi pilihannya mungkin ya kalau Sintayong diistirahatkan untuk fokus di babak ketiga berarti tinggal dua pilihan kan. betul, Cuman akan betul. menarik kalau kenapa dipilihnya adalah Nova. Ya, ini juga tentu pasti melihat pada gambaran permainan Indonesia di AFF U16 kemarin ya. Mhm. Karena di situ kan terlihat sekali bahwa pemain-pemain Indonesia bermain dengan sangat bagus, Mhm. organisasi permainan bagus, kemudian performance itu bisa dipelihara. Itu yang paling Mhm. penting kalau kita menghadapi sebuah turnamen. Karena Aha. turnamen ini tidak hanya menggantungkan pada satu dua pertandingan, tapi bagaimana mereka bisa memanage dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Yang secara ideal itu adalah gambarannya secara linear menanjak. Dan itu Mhm. yang bisa terlihat di AFF U16. Mhm. Ketika di fase grup kita awalnya agak kesulitan ketika melawan Singapura, kemudian ketika melawan Filipina ada grafik permainan yang lebih menanjak, melawan Laos pun begitu. Ketika melawan Australia kita juga tidak sebetulnya bisa memberikan perlawanan yang sangat Spartan, Mhm. dan puncaknya itu terjadi ketika Indonesia melawan Vietnam. Mhm. Itu adalah gambaran sebuah tim yang ideal ketika menghadapi turnamen. Jadi grafiknya dan harus bisa memelihara peak performance di saat-saat memang yang dibutuhkan. Itu Ya. bro. Dan itu yang menjadi mungkin salah satu pertimbangan dari PSSI bagaimana tim kepelatihannya Coach Nova itu bisa memaintain grafik penampilan dari satu pertandingan ke pertandingan lain dengan cara yang linear, dengan Mhm. cara yang terus menanjak gitu Mhm. loh bro. Mungkin ada baiknya dilihat dulu aja performance timnas U19 kita di AFF U19 besok. Nah, kan ya, mulai pertengahan Juli ini kan ada AFF U19 dan Ya, dilaksanakan di Surabaya kan, di Jawa ya, Timur ya. Nah, kita harusnya lihat dulu dong hasilnya gimana nih Coach Indra Safri membawa timnas Indonesia. Kalau ya, ternyata sama bagusnya, mungkin bolehlah Erick Thohir mulai pusing nih mau bawa yang mana gitu kan. Tapi kalau ya. belum melihat dari hasil AFF U19, kayaknya pertanyaan juga nih kenapa nggak Indra Safri? Ya, saya sih sebetulnya setuju juga dengan statement Bro Eri ya bahwa kita juga harus melihat juga bagaimana penampilan dari Coach Indra Safri ya menghadapi AFF U19 Mhm. yang akan segera berlangsung ya. Nah, Mhm. tentu kalau kita melihat bagaimana penampilan Indonesia U19 ketika mulai persiapan dengan mengikuti kompetisi di Toulon Perancis ini juga saya nggak tahu apakah ini menjadi bahan pertimbangan gitu Hmm. loh. Karena ketika bermain di Toulon, kita kan boleh dibilang agak babak belur lah Hmm. ketika Hmm. menghadapi tim-tim yang tampil di situ. Mhm. Mhm. Dengan Indonesia tidak pernah menang dalam hal ini ya. Mhm. Nah, kalau misalkan memang PSSI masih menunggu hasil dari AFF U19, saya pikir itu ada benarnya juga. Mhm. Kita tidak melihat pada apakah penampilan dari Coach Indra Safri juga bisa memenuhi ekspektasi dari Mhm. timnas kita gitu loh, Mhm. dari para netizen bola kita, Mhm. dari kepengurusan PSSI kita. Nah, Mhm. kalau kalau saya pikir memang penunjukan Nova Arianto kan belum definitif gitu Hmm. loh.
Hmm. Ini masih berupa wacana. Iya, iya. Kalau misalkan yang Bro Eri bilang masih menunggu, itu bisa saja dilakukan Hmm. oleh apa PSSI PSSI. bahwa mereka juga masih menunggu hasil yang bisa dilakukan oleh Indra Safri di U19 nanti gitu, Bro. Tapi saya pendukung Nova loh. Saya mendukung kalau Coach Nova membawa timnas senior kedua. Wah, kok apakah keduanya sih? Ya pokoknya timnas senior Indonesia untuk AFF di Desember nanti. Iya, Nah, betul. sekarang gini, Bro. Ini kan akan menjadi ramai ya. Karena Mm-mm. apa? Pasti ada pro kontranya. Tadi saya sudah bilang, wah kalau gitu AFF juaranya nggak akan ada di Indonesia lagi nih. Iya, Kenapa tidak tim terkuatnya yang maju kan gitu? Nah, ini bagaimana betul. reaksi dari pihak lain di luar PSSI? Apakah itu dari netizen kita sendiri atau juga dari AFF-nya sendiri? Karena AFF-nya pasti Iya. nggak ngerasa bahwa wah gila nih turnamen gua dianggap kacangan sama Indonesia. Jadi gini, kalau masalah pro kontra, saya sih melihat yang kontra justru di luar kita. Hmm, Di luar dari netizen sepak bola kita, pemerhati sepak bola kita, atau para pengurus PSSI sendiri gitu hmm, loh. Karena ya itu tadi, pengurus PSSI dan semua netizen kita juga kan sudah cerdas ya. hmm, Bagaimana mereka bisa memilah-milah hmm, mana turnamen yang bergengsi, mana turnamen yang hanya sekedar ini tidak terlalu penting lah gitu katakanlah ya. Yang paling penting bagaimana kita bisa tampil di level yang selanjutnya, hmm, katakanlah hmm, secara reguler tampil di level Asia, hmm, katakanlah. hmm, Nah, kalau itu sih netizen kita di Indonesia semua rasanya setuju ya hmm. bahwa Indonesia tidak perlu menurunkan tim utama gitu loh. Kita abaikan saja mengenai kok kita sampai sekarang belum jadi juara AFF. Singapura juara AFF 4 kali, pernah dia tampil di Piala Asia, pernah dia tampil di pokoknya ya level-level selanjutnya, kan Hmm, tidak gitu loh. hmm, Nah ini lebih penting justru apa kualifikasi ini, kualifikasi fase ketiga Piala Dunia itu jauh lebih bergengsi, jauh lebih penting. hmm, Makanya kalau misalkan AFF sendiri kemudian, nah ini yang kontra kan dari AFF dan negara-negara peserta lain ya, hmm, hmm. karena menganggap sepertinya Indonesia menganggap angin lalu nih kejuaraan yang digelar oleh AFF. Eh, bukan itu sih sebetulnya kalau menurut saya bahwa Indonesia tetap apa ya menganggap bahwa AFF ini penting gitu loh, Hmm, hmm, penting untuk pembinaan sepak bola, terutama AFF di U16 dan U19 gitu loh. hmm, Ini lebih saya pikir masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Tapi karena kita bentrokan dengan apa kualifikasi, Indonesia sebetulnya punya alasan yang sangat kuat hmm, gitu loh. hmm, Walaupun dari AFF sendiri juga ketakutan bahwa event yang mereka gelar ini dengan ketidakhadiran Indonesia yang notabene dianggap sebagai tim terkuat di Asia Tenggara saat ini, itu akan menurunkan gengsi dari turnamen ini. Itu betul. hmm, Pastinya akan turun juga gengsi dari AFF seniornya nanti gitu loh. hmm, Apalagi di sini ada semacam penasaran, rasa penasaran dari timnas-timnas negara Asia Tenggara lain hmm, hmm, dengan timnas Indonesia. Timnas yang begitu lonjakan prestasinya begitu cepat, hmm, mereka juga ingin menjajal, mencoba kekuatan Indonesia sebetulnya sampai semana sih gitu loh. Terutama hmm, yang paling kelihatan apa penasaran itu adalah Thailand dengan Malaysia. hmm, Mereka ingin sekali bisa bertemu dengan Indonesia ya. hmm, Sekaligus kalau saya pikir ada sebetulnya agenda-agenda, misalkan saya melihat pada FAM ya, hmm, PSSI-nya Malaysia, mereka sebetulnya sangat ingin bisa ketemu Indonesia dan sangat ingin bisa mengubah kondisi gitu loh. Ketika Indonesia tampil dengan full team, Malaysia bisa tampil full team, kalau saja mereka bisa menang, ini hmm. artinya semua kontradiksi, semua apa katakanlah bulian-bulian kepada FAM itu bisa berubah arah nantinya gitu. Tapi kalau Kalau tadinya, sebaliknya, mm-mm, karena kalau dianggap ternyata bahwa farmnya Malaysia kalah gimana? Kan makin ya ruwet kalau dia. kalau kalah kan memang mereka anggap itu sebuah apa ya Konfirmasi lah hal yang kira-kira wajar. ya. Hal yang wajar karena Indonesia
menurut para fans sepak bola Malaysia pun dianggap bahwa levelnya sudah berbeda dengan Asia Hmm. Tenggara lain gitu loh. Jadi kalau menang justru ini akan membawa euforia bahwa tim sekelas Indonesia masih masih kalah di di AFF dengan Malaysia atau dengan Thailand atau dengan Vietnam gitu loh, Bro. Hmm. Nah, cuma ya itu tadi bahwa kepentingan yang lebih besar itu justru harus dikedepankan Hmm. gitu. Ya, saya kira wajar kalau AFF merasa apa ya, ketakutan gitu ya kalau Indonesia menurunkan tim keduanya. Karena Iya. pertama tentu dari sisi penonton ya. Penonton Indonesia mungkin tidak akan seantusias kalau tim nomor satu gitu ya. Yang Hmm. kedua, ya AFF nggak malu ya kalau Indonesia ini kan satu-satunya dari Asia Tenggara nih maju ke babak ketiga. Ya seharusnya sih AFF memaklumi ya hal yang demikian ya. Ya kan, Memaklumi bahwa ini Indonesia bukan cuma membawa Indonesia, hmm, tapi membawa misinya AFF juga. hmm, Kalau misalkan AFF wakilnya bisa tampil di Piala Dunia, tentu ini kan membawa gengsi yang tersendiri bahwa AFF berhasil membawa salah satu negaranya tampil di Piala Dunia. Ini hmm, kan portfolio yang sangat bagus sebetulnya buat AFF dan hmm, harusnya AFF akan berpikir demikian hmm, gitu loh. hmm, Nah, cuma masalahnya yaitu tadi mungkin ini juga desakan-desakan dari para peserta negara lain ya hmm, yang menganggap bahwa Indonesia seharusnya tampil dengan full tim karena mereka sebetulnya masih penasaran dengan lonjakan prestasi Indonesia. Apakah hmm, betul lonjakan prestasi Indonesia ini tidak bisa kita kita atasi katakanlah hmm, demikian ya menurut negara-negara Asia Tenggara lain gitu hmm, loh. hmm. Mereka juga ingin merasakan bagaimana tampil dengan tim Asia Tenggara yang Kuat gitu agak ya. lebih kuat belakangan ini, Bro. Ya, Indonesia kan udah pernah lawan Argentina, gini-gini juga. Cie! Sebetulnya gini ya, Bro. Saya sih Hmm, lebih meng-highlight bagaimana kemudian kepercayaan dari PSSI untuk bisa mewacanakan seorang Nova Arianto gitu loh, Bro. hmm, Itu hmm, saya pikir sebuah langkah yang serius, hmm, sebuah langkah yang mungkin juga punya strategi ke depannya. hmm, Karena hmm, saya melihat begini, timnas kita itu sudah boleh dibilang dalam tanda kutip sukses memutus generasi, hmm, pemain-pemain muda ya. hmm, Untuk pemain-pemain muda tuh lebih matang, lebih cepat matang. Itu hmm, hmm, satu. hmm, Apakah cara ini juga adalah cara untuk mematangkan coach-coach muda kita untuk bisa melewati coach-coach yang dianggap sudah hmm. old school katakanlah gitu. Ingat bahwa saat ini selain Coach Nova yang bisa saja nanti tampil di Piala Air Senior, itu Hmm, kan juga kan sepertinya sedang upaya untuk memotong generasi hmm. pelatih-pelatih old school tadi ya. Di sini juga STY kemudian membawa Bambang Pamungkas yang Hmm, saat ini Pamungkas juga sebagai asisten pelatih dia. hmm, Bahkan yang saya dengar Boas Salosa sendiri juga sudah diminta untuk hmm, melatih para striker kita gitu hmm, loh. Apakah pemain atau mantan-mantan pemain yang punya passion untuk menjadi seorang pelatih seperti Bambang Pamungkas, kemudian siapa Seto Nurdianto, hmm, kemudian ada juga Boas Salosa, ini juga ingin dimatangkan juga oleh PSSI hmm, 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 hmm. melewati dari pelatih-pelatih old school macam Fahri Husaini, mungkin Indra Safri, mungkin Rahmat Darmawan gitu loh. Hmm, Mungkin Aji Santoso. hmm. Itu eh, eh, jadi generasi pelatih tersebut yang ingin dilewati oleh pelatih-pelatih muda kita gitu loh, Bro. Wah, emang bener sih ini. Jadi Indonesia ini tidak hanya harus mengembangkan pemain muda, tetapi juga pelatih muda. Bener ini. Jadi nanti Betul itu. pelatihnya tambah banyak, muda-muda semua gitu ya. Sehingga Ya, sepak bola Indonesia pun berkembangnya dari yang generasi muda. Wah, betul. menarik Saya sekali. setuju itu. Ya. Setuju, Bro. Oke, sobat. Kalau menurut sobat sendiri, nanti waktu
di AFF senior itu yang layak jadi pelatihnya siapa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Thank you, bro.